Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Senang kembali bersama dengan saudara. Dan sebelum kita mulai deep talk di pasti kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Ya, shalom saudara, sedang bersama dengan saudara di malam hari ini ya. Dan di Selasa malam ini kita mau lanjutkan ya tadarusan Alkitab kita ya. Jadi sebelum kita memulainya ya, nah, seperti biasa saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu mengandalkan Tuhan ya. Karena yang kita baca bukannya novel, yang kita baca bukannya ya biografi, yang kita baca juga bukan cerita ya, tapi yang kita baca adalah firman Tuhan ya. Supaya firman Tuhan itu hidup, bahasa kerennya itu kita dapat rema gitu ya saudara ya. Nah, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang firman-Nya kita baca itu bisa menerangi kita ya, mengiluminasi kita ya, memberikan pencerahan buat kita sehingga kita menjadi lebih mengerti ya, ayat-ayat, kalimat-kalimat firman Tuhan, pasal-pasal yang kita baca ini jadi terang benderang buat kita ya. Kan kalau ayat firman Tuhan itu terang benderang buat kita dan kita bisa mengertinya dengan jelas, itu pasti akan membentuk kita saudara, pasti ya. Dan akan membuat kita menjadi pribadi yang di sisa hidup ini dalam langkah-langkah kaki kita ya, langkah-langkah kehidupan kita. Itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, arah yang kita tuju itu bisa jadi berkat bagi banyak orang ya. Dan saya selalu berkata di atas segala-galanya menyenangkan hati Tuhan. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang seperti ini ya, yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan agar Tuhan disenangkan gitu ya. Dalam pekerjaan sehari-hari kita, apalagi kalau pekerjaan sehari-hari kita itu kita anggap sebagai bagian dari pelayanan kita. Karena kita berprinsip apapun yang kulakukan, apapun yang kukerjakan, kulakukan dan kukerjakan seperti untuk Tuhan gitu saudara ya. Kita memang hamba Tuhan dan kita harus punya prinsip seperti itu ya. Dan satukan hati kita doa. Bapa, terima kasih buat hari yang sudah kami mau lewati. Kami mau tutup sebelum istirahat di malam hari ini dengan tadarusan Alkitab.
Berikan kami hikmat marifat-Mu, pencerahan-Mu Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang benderang, menjadi berkat buat kami, dan kami tahulah ya, lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi Yesus yang kami sembah, dan efeknya kami berharap kami bisa menata hidup kami di sisa hidup ini menjadi lebih baik lagi. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan. Kami siap diberkati oleh-Mu. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu siapkan Alkitab kita. Markus pasal yang ke 5 gitu saudara ya. Markus pasal 5 pasal ke-6. Coba ya, nanti kita lihat saudara ya. Markus pasal ke-6 kalau tidak salah ya. Ke-5 sudah kita bahas kemarin ya. Dan Bapak Ibu sambil menyiapkan Alkitabmu, saya juga menyiapkan Alkitab juga di dalam aplikasi ini, sehingga Bapak Ibu nanti juga bisa melihat ya sambil mendengarkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Kita bisa munculkan Alkitabnya ya. Tuhan berkati. Siapkan saudara ya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, ya pasal ke-6, perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Nazaret, Bapak Ibu tentu tahu ya bahwa Nazaret itu merupakan satu kota atau satu desa ya, bukan kota. Sekarang sih mungkin sudah menjadi kota, tapi saat Tuhan Yesus itu masih desa kecil gitu saudara ya. Tempat Yesus itu dibesarkan ya, karena orang tuanya itu berasal dari desa ini ya, dari desa Nazaret. Tapi kalau secara genetika orang tua Yesus ya, baik itu Yusuf dan juga Maria, itu adalah keturunan Daud. Dan Daud kita tahu belajar di Alkitab merupakan orang yang besar dari Bethlehem ya. Jadi Nazaret itu adalah tempat dia dibesarkan, dan Bethlehem merupakan asal usul dari dia. Ya, karena dia anak Daud gitu ya, keturunan Daud maksud saya ya, karena kalau ngomong anak Daud itu perspektifnya gimana gitu ya, tapi keturunan Daud ya. Dan semua orang yang punya marga Daud atau keturunan Daud itu yang di zaman Tuhan Yesus hidup di zaman perjanjian baru sudah menjadi klan yang besar sekali ya saudara ya, atau keluarga yang besar sekali, itu berasal nenek moyangnya Daud itu dari Bethlehem ya. Rumah roti ya saudara ya, Bethlehem ya, lehem itu roti, Beth itu rumah. Dan dia ternyata ditolak ya, kalau kita baca perikopnya di Nazaret. Kenapa dia ditolak dan ceritanya seperti apa? Yuk sama-sama kita baca di Markus pasal yang ke-6 ini. Ayat pertama. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Di hari Sabat, sebelum hari Sabat tentunya Yesus sudah sampai, tiba di Nazaret ya. Ya kan dia ada di sekitar Kapernaum ya Bapak Ibu ya. Kita tahu di Kapernaum itu ada rumahnya Petrus, dan Kapernaum dengan Nazaret itu ya desa tetanggaan gitu. Ya tentu eloknya budaya timur ya, habis mengunjungi daerah-daerah sekitar ya pulang kampung gitu ya. Dan Yesus tentu berniat baik juga. Dia pulang kampung ingin menjenguk juga mungkin ibu dan saudara-saudaranya. Tapi karena bertepatan dengan hari Sabat, sekali lagi ini teladan yang bagus ya, Yesus langsung masuk ke rumah ibadat. Ini kembali menjelaskan kepada kita bahwa di Kapernaum ada sinagogi, di Nazaret ada sinagogi. Sinagogi itu rumah ibadat. Berarti memang dalam perjanjian baru hampir semua desa-desa, meskipun desa itu kecil, selama desa itu dipenghuni oleh lebih dari 10 orang laki-laki dewasa, itu memang
saya lupa ya, apakah ada hukum tertulisnya atau tidak, atau hanya menjadi kebiasaan. Itu orang-orang Yahudi yang 10 laki-laki itu berkewajiban untuk, tanda kutip ya saya bilang tadi, itu tertuliskah dalam aturan para rabi, dalam aturan Taurat ya, yang lisan ya, bukan yang tertulis ya. Atau memang itu menjadi budaya saja. Mereka akhirnya membentuk rumah ibadat untuk mereka bisa berdoa kepada Yahweh, kepada Elohim, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan biasanya mereka punya guru Taurat ya, atau ahli Taurat ya saudara ya. Entah itu dari kalangan mereka sendiri yang mungkin memang skillnya atau teologianya dalam, atau mereka misalnya mengambil atau meminta memang guru-guru agama yang ada saat itu untuk menetap di desa mereka dan mengajar iman mereka. Karena bukan saja mengajar iman mereka, tapi juga nanti anak-anak mereka, anak-anak laki-laki khususnya, itu ketika sudah bisa jalan, itu selalu ada di rumah ibadah. Bukan cuma semata kayak Bapak Ibu kalau kita ngomong gitu ya dalam perspektif 2021, saya mau ke gereja. Maka yang dipahami orang ketika kita mau ke gereja adalah kita mau ibadah. Ya saudara ya, benar ya. Ada pujian, ada penyembahan, ada dengar firman, ya, ada sharing firman Tuhan, dengar kesaksian dan lain sebagainya, terima doa syafaat, terima doa berkat dan lain sebagainya. Tapi dalam budaya Yahudi, saudara, kalau orang ke rumah ibadat, ya, terlebih anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya ke rumah ibadat, itu bukan cuma sekolah minggu kayak anak-anak kita ke gereja, ya, tapi mereka sekolah di situ, sekolah kehidupan di situ, ya. Jadi belum ada sekolah formal seperti layaknya sekarang ini, ada SD, ada SMP, ada SMA. Zaman itu belum ada, saudara. Jadi anak-anak Yahudi itu kenapa memang berpendidikan? Ya, ini kembali kita kalau melihat kan kita selalu berkata, iya, orang Israel itu orang yang pinter-pinter, memang itu dari sononya ya. Tuhan berjanji sama mereka, mereka adalah umat pilihan, maka Tuhan berikan kepintaran otak kepada orang Yahudi. Satu sisi benar, saudara. Ya, tapi bagi saya nggak utuh itu ya, nggak utuh seperti itu. Karena ya meskipun Tuhan punya janji, tapi kalau orang Yahudi itu nggak ngapa-ngapain, bagaimana mereka bisa pintar gitu, saudara ya. Ini kita ngomongin bukan sekarang saja, tapi zaman di Alkitab juga begitu. Kenapa mereka bisa lebih pintar daripada orang-orang sekitarnya? Ya. Contohnya kenapa ketika orang Israel dibuang di Babel, yang pandai, cerdas, orang-orang yang sangat luar biasa secara pendidikan, ya, pengetahuan di Babel, itu kalah dengan Daniel misalnya. Ya. Padahal Daniel kan orang buangan, ya. Ya karena tadi saudara ya, bukan saja Daniel itu diurapi Tuhan, ya. Kita tidak salah memahami seperti itu, tapi ya orang Yahudi itu memang secara apa ya, general, secara umum itu memang kualitas intelektual mereka itu mungkin bisa dibilang 11-12 ya. Yang membedakan mereka satu dengan lainnya mungkin secara spesifik, ini dipilih Tuhan untuk melayani sebagai nabi atau sebagai guru, dan ada yang dipilih Tuhan bukan sebagai itu tapi sebagai pekerjaannya yang lainnya gitu. Hanya itu saja, tapi skill pengetahuan mereka tuh hampir 11-12. Ini kan membuktikan contohnya misalnya para rasul yang notabene nelayan. Kita hanya berpikir kalau kita pakai perspektif sekarang ini 2021, ya nelayan mah orang-orang marginal lah, orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya kalau ngomongin berpendidikan yang kayak 2021, ya, apakah mereka lulus SMA? Mungkin semuanya lulus SMA. Tapi apakah mereka kuliah? Mungkin tidak kuliah, saudara ya. Tidak dapat gelar S1, S2, S3 gitu ya. Mungkin itu karena memang secara general, secara umum, nelayan-nelayan itu ya sekolahnya ya mungkin ala kadarnya, dan mereka lebih fokus pada pekerjaan karena itu yang bisa membuat mereka hidup. Perut mereka bisa kenyang dalam konteks tinggal mereka di desa itu ya. Nah, kekasih Tuhan, yang saya mau katakan bahwa tidak demikian dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, Petrus, Andreas, ya, Yakobus, ya, terus juga Bartolomeus, ya, hampir semua murid-murid itu kan rasul-rasul kan nelayan. Ya, tapi mereka punya pemahaman teologi Perjanjian Lama ya. Teologi Yahudi itu cukup luar biasa. Kenapa? Karena mereka sejak kecil, sejak batita
Pokoknya ketika mereka sudah bisa berjalan sendiri, mereka itu diarahkan orang tuanya untuk ke sinagog. Bukan saja berdoa, belajar mengenal Tuhan mereka, tapi juga di situ mereka sekolah. Ya, secara informal itu tempatnya di situ. Meskipun mungkin tidak ada pendidikan khusus kayak kita matematika, ilmu pengetahuan, kimia, biologi ya. Tapi disitulah mereka belajar segala macam. Belajar tentang matahari, belajar tentang bulan, belajar tentang tumbuh-tumbuhan, belajar tentang segala macam. Tentu basicnya adalah Alkitab dan pengetahuan para ahli Taurat ini. Jadi ahli Taurat itu memang bukan saja punya pemahaman tentang teologi ya, tapi wawasannya luar biasa karena mereka memang terpanggil untuk menjadi seorang guru. Nangkep ya saudara ya. Jadi mereka sampai 12 tahun di situ. Ya, usia SD itu mereka benar-benar punya pemahaman atau belajar banyak hal di sinagoge. Dan ini dibandingkan dengan suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain kan tidak kita temukan ada budaya sedemikian. Jadi biasanya dalam bangsa-bangsa lain itu yang berpendidikan ya hanya kaum aristokrat ya, bangsawan dan juga pengusaha atau bangsawan. Bangsawan itu punya darah biru ya, darah raja, atau orang-orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya. Tapi rakyat jelata nggak punya skill, nggak punya pengetahuan. Ya mereka, karena mereka nggak punya pengetahuan, ya hanya luck saja, hanya keuntungan saja mereka bisa jadi orang sukses. Tapi average hampir semuanya, saudara, hampir secara umum, ya kalau mereka tidak berpendidikan ya mereka akan hidup seperti layaknya orang tuanya. Kalau orang tuanya itu nelayan, ya mereka akan jadi nelayan. Ya ilmu mereka hanya sebatas nelayan, tidak punya pengetahuan yang lainnya gitu ya. Nah orang Yahudi itu akhirnya beda dengan bangsa-bangsa lain. Karena orang Yahudi baik yang aristokrat tadi, entah itu punya darah bangsawan atau pengusaha orang kaya raya orang tuanya, maupun yang rakyat biasanya, itu mereka punya pendidikan paling tidak basic yang kuat. Karena sejak batita sampai 12 tahun, anak-anak laki-laki terutama itu disekolahkan, tanda kutip ya, di sinagoge. Nah mereka diwisuda di usia 12 tahun itu dengan menjadi anak Taurat ya. Salah satu ujiannya ya menghafalkan Taurat ya. Jadi kayak harus katam lah gitu ya. Kalau kita punya saudara kita muslim atau bapak ibu dari muslim sebelumnya kan kita tahu ada katam ya. Orang muslim yang taat itu harus selesai ya membaca dan menghafal surat-surat yang ada di kitab suci mereka, dalam hal ini Al-Qur'an. Let's say itu bagus banget saudara. Makanya saya mau ajarkan ini kepada saudara. Karena tadarusan Alkitab yang saya mau bawa ini, mau pimpin ini ya, mengajak saudara untuk join ini, itu saya adopsi ya dari budaya Yahudi dan budaya, maafkan saya, Islam. Yang notabene agama Yahudi dan agama Islam ini kan dengan agama Kristen itu kan akarnya atau asalnya sama. Sama-sama agama Semitik ya, dari wilayah yang sama di Palestina. Benar saudara ya. Jadi punya kebiasaan, punya pemahaman, punya ya sesuatu yang kurang lebih sama gitu saudara. Secara budaya ya. Dan memang di kekristenan ini agak sedikit ketinggalan, meskipun kekristenan ini ya lebih menonjol daripada Yahudi dan juga Islam gitu ya. Secara pemahaman umum aja di dunia barat kan Kristen itu kayaknya lebih menonjol gitu saudara ya. Tapi secara kebiasaan dan budaya kita ketinggalan. Kita tidak pernah mengajar anak-anak kita untuk ayo baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Benar nggak? Let's say ya. Yang kita tekankan orang-orang Kristen ya sekolah formal. Dan sekolah formalnya agamanya kadang-kadang cuma 2 jam dan ikut sekolah minggu ya saudara ya. Jadi dalam seminggu itu cuman anak-anak kita belajar Alkitab ya let's say cuma 2 jaman. Apalagi kita orang tuanya juga karena dibentuk dengan cara seperti itu, tidak punya pengetahuan Alkitab yang baik juga, akhirnya di rumah juga nggak pernah ngajarin apa-apa tentang agama, tentang Kristen kepada anak kita. Jadi anak kita ya begitu-gitu aja. Ya makanya bagi saya nggak heran orang-orang Kristen ketika anak-anak kita ketika sudah remaja, sudah muda gitu ya, termasuk saya di masa lalu saya, itu nggak bisa firm tentang iman ya. Kalau ngomongin Yesus ada di hati nggak? Yesus Tuhan bukan? Iya. Tapi dalam aplikasi kesehariannya kita nggak kuat, saudara. Ya. Sehingga kita mudah misalnya dekat dengan lawan jenis yang beda agama. Kita gampang itu tinggalkan Tuhan ya. Karena tadi saudara ya,
kita meskipun beriman Yesus itu Tuhan ya, tapi kita nggak kuat sebenarnya ya. Ketika ada angin kencang saja ya, apalagi anginnya itu bukan angin badai ya, tapi angin sepoi-sepoi yang nikmat gitu ya. Ya, bertemu dengan lawan jenis yang cantik, yang ganteng itu kan apa ya? Itu kan apa namanya? Menyenangkan gitu ya. Dan ketika ada angin sepoi-sepoi akhirnya jangankan angin badai, angin sepoi-sepoi aja bisa membuat orang Kristen tercabut dari akarnya di tanah, saudara. Karena itu, makanya ya kita buat ini ya, meskipun terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak, saudara ya. Saya berharap ini akan merubah paradigma kita ya. Bapak Ibu yang jauh lebih muda daripada saya hari ini ya, paling tidak sudah menyelesaikan tadarusan nanti selama 2 tahun, mungkin 3 tahun bersama saya di program ini. Habis itu Bapak Ibu punya keberanian untuk mengajarkan kepada orang lain. Nanti ketika yang masih muda ikut program ini menikah, belajar mengajarkan kepada pasangannya dan juga pada anak-anaknya, ya kan? Dan siapa tahu nanti setelah saya udah nggak ada ya, ada pertinggalnya di YouTube. Misalnya tahun 2030, 2040 ya, Tuhan belum datang dan saya tidak diizinkan Tuhan sampai di tahun-tahun itu ya, entah saya diangkat Tuhan kah, amin ya, entah saya mati kah, amin aja saudara ya, karena memang semua kita pasti akan mati gitu ya. Orang bisa lihat pertinggalnya ini, dan karena kesibukan orang di masa yang canggih nanti, akhirnya program-program seperti ini yang meskipun sudah ketinggalan zaman jauh gitu ya, karena udah 20 tahun sebelum mereka dapatkan ini udah saya rekam gitu ya. Ini kan direkam 2021, ditonton misalnya sama orang di tahun 2040 gitu ya. Sayanya misalnya udah nggak ada gitu ya. Dan ini bisa menjadi alat gitu ya untuk apa namanya, membantu orang-orang di depan kita nanti ya, anak-anak kita di depan nanti. Siapa tahu nanti ada yang nonton ini ketika tahun 2040, 2050 dan saya tidak ada, dengarkan ya. Saya buat ini selain untuk menginspirasi, mengajarkan orang-orang yang di zaman saya yang hidup di 2021. Tapi kalau Tuhan izinkan YouTube ya, atau channel-channel yang kami simpan filing ini masih ada di zaman kalian, tujuan saya yang paling utama selain yang tadi adalah supaya kalian nanti, anak-anakku, cucu-cucuku ya, generasi yang setelahku bisa juga mendapatkan kebenaran tentang Tuhan ya, yang bisa ditemukan lewat program-program ini gitu ya. Jadi ya karena ini terus ada ya. Makanya saya bilang, kalau saya semangat, meskipun hari ini yang nonton paling hanya 100 orang, tapi ini disimpan di sebuah channel dan aplikasi yang saat ini paling terbaik ya di 2021. Jadi ada kemungkinan minggu depan masih ada yang nonton, bulan depan masih ada yang nonton, tahun depan baru ada yang kenal channel ini dan nonton, 2 tahun lagi baru ada yang bertobat dan butuh pengajaran dan menemukan channel ini akan ditonton. Jadi terus akan bertambah ya. Jadi spiritnya saya tuh beda. Kalau khotbah di gereja ya tidak direkam, mungkin yang nonton bisa, yang dengarkan saya bisa 100 orang, 200 orang, 300 orang, tergantung besarnya gereja dan jumlahnya jemaat ya. Tapi ya yang diberkati ya hanya sejumlah itu saja. Karena tidak direcord ya hanya fix. Kalau yang datang 500 orang, yang 500 orang ngerasa semua diberkati oleh khotbah saya ya, hanya 500 orang ini saja. Yang pulang itu diberkati. Tapi pertanyaannya berapa lama sih ya, apa yang saya katakan di mimbar itu diingat mereka ya, ketika mereka akhirnya bergesekan kembali dengan dunia, lupa itu. Tapi kalau disimpan di YouTube ini, Bapak Ibu bahkan yang sudah nonton, ada beberapa kesaksian yang di live chat dan juga bahkan di japri kepada saya berkata, Pak, saya bahkan setiap Deep Talk with Pase itu sudah saya nonton live-nya, kadang-kadang saya masih ulang lagi. Bahkan beberapa saudara ya, ada yang menyimpannya gitu ya, mendownloadnya gitu ya saudara ya, atau ya pokoknya disimpan begitu sehingga bisa diputar ulang gitu ya. Ya ada yang bisa ngehack atau gimana gitu kali ya saudara ya. Dan saya minta maaf untuk sampai sekarang ini belum bisa ini di download begitu ya. Nanti saya belum sejahtera untuk hal itu, jadi minta maaf ya, meskipun saudara mungkin punya argumentasi yang lain yang saya hargai dan itu baik menurut saudara, tapi komunitas kami merasa bahwa belum waktunya untuk bisa dibuat, saudara bisa mendownload ini ya, karena ada banyak hal saudara ya, ada banyak hal yang ya tadi ya,
ada banyak hal yang hari ini, maafkan saya, banyak orang-orang yang masih tidak seperti saudara. Saudara mungkin mendownloadnya dengan niat mau belajar, tapi banyak orang jahat lain di luar sana yang juga mau mendownload dengan maksud dan lain hal, ya saudara ya. Dan ya itu tadi ya, saya apa namanya, saya saya masih belum open begitu ya. Kayak contoh sekarang ini kalau mau bikin apa namanya, mengundang orang dalam kelompok Zoom pun saya sudah bikin syarat-syarat sama admin ya. Kalau ada orang baru ya mestinya ya, ditanyakan gitu ya. Karena tadi ya, beberapa teman rekan saya yang melayani di aplikasi Zoom dan di live streaming kan ya, itu kadang-kadang ada orang yang masuk yang apa namanya, merusak gitu ya. Karena kan kalau ID meetingnya kayak komunitas Komsel kami, top kami kan di open begitu ya, tapi nggak di screening siapa yang masuk di awal gitu ya, itu bisa bisa apa namanya, bisa apa namanya ya, mengganggu gitu ya, mengganggu ritme, dan itu sudah kesaksiannya banyak sekali. Jadi kadang-kadang harus di lock gitu, ketika masuk semuanya dikunci, nggak bisa open mic gitu ya. Nggak bisa mic-nya dibuka gitu ya. Dan itu pun masih begitu, ada aja gitu saudara yang videonya itu muncul gambar-gambar yang tidak senonoh ya. Ya di dalam program Zoom ketika lagi ibadah gitu ya, karena profil pic-nya atau dia bisa bikin gimana juga hal-hal yang tidak senonoh. Ada banyak orang jahat saudara ya. Jadi memang kita harus berhikmat. Jadi minta maaf ya, saya tahu kalau saudara yang mengikuti saya pasti niatnya baik untuk mendownload, tapi kalau yang di luar sana itu loh saudara ya, saya apa namanya, masih mempertimbangkan. Karena saya tentu bikin program ini meskipun saya berani untuk melewati apapun ya harus berhikmat juga dong ya. Kalau bisa kita perhitungkan supaya tidak plus minusnya masih tipis bedanya antara keuntungan dan kekurangan. Keuntungan ini bukan ngomongin mamon ya, bukan ngomongin uang, jauh dari pikiran saya. Tapi kalau masih apa namanya, tipis sekali, tidak ada gap yang terlalu tinggi, ya ngapain di open gitu ya. Tapi kalau nanti kita lihat kita lihat sih ya, dalam setahun 2 tahun ke depan apakah dengan aturan-aturan undang-undang yang ketat dan juga apa namanya, orang-orang yang menonton atau netizen atau orang-orang yang aktif di YouTube dan juga di digital platform ini mulai dewasa gitu ya, mungkin kita pertimbangkan untuk ya udah di open aja lah ya, kalau perlu nggak perlu di apa-apa ini, karena kita nggak pernah berniat untuk cari uang ya. Jadi ada beberapa orang yang mau melayani Tuhan di digital hubungi saya ya, bilang, Pak, dalam apa namanya, setahun atau dalam beberapa periode sebulan dapat uang berapa dari YouTube? Saya cuma ketawa aja, dapat uang gitu ya. Ya memang kita apa iklankan ya, ada iklan, ada AdSense masuk gitu ya, tapi bukan itu goalnya gitu saudara ya. dan dengan apa yang sudah kami kerjakan di dalam YouTube ya, YouTube kami ini usianya sudah hampir 5 tahun lebih saudara. Karena saya masih ingat banget sejak kita pindah ke Ruko itu berarti di usia DW 1 tahunan gitu ya, kita sudah ada ngerekam, meskipun saat itu belum seperti sekarang ya, mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali ya, baru sekitar usia DW 2 tahunan ya, berarti kan itu 5 tahun lalu ya, kita mulai rutin paling nggak khotbah minggu saya rekam gitu ya, dan saya upload di YouTube. Kita udah 5 tahun sudah mendapatkan uang, saya nggak bohong apa namanya, belum ya, tapi 5 tahun ya. Seingat saya yang baru dicairkan atau yang bisa kita dapatkan itu baru sekitar berapa ya, 6 juta atau 7 juta gitu, selama 5 tahun. Jadi kalau dipukul rata, setahun kita cuma dapat 1.300.000-an gitu, 1.250.000 gitu ya. Dibagi lagi, 1.200.000 lah, dibagi lagi sebulan 12 ya, berarti sebulan kita cuma dapat 100.000 ya, itu berkat Tuhan ya. Tapi maksud saya bikin program ini tujuannya bukan nyari uang gitu. Kalau niatnya nyari uang, maka sejak tahun ketiga, tahun keempat saya akan udah ngapain lah capek-capek ngerekam apa, ngedit dan lain sebagainya gitu ya. Ngapain gitu ya. Tapi bukan itu goalnya. Jadi kalau saudara mau bikin program YouTube atau digital dengan niatnya dapat persembahan berapa, dapat AdSense berapa, udah lupakan itu ya. Mendingan nggak usah
lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ya. Dan perhatikan Bapak Ibu di ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Mereka itu ketika Yesus masuk ke sinagog itu dia mulai mengajar. Tipikalnya dia begitu, ya. Kenapa Yesus bisa langsung mengajar di situ? Karena memang dalam budaya atau dalam liturgi sinagog, ya, yang saya baca di buku-buku teologi yang saya punya, itu pertama ahli Tauratnya atau apa namanya guru agamanya, ya, yang memimpin kita ibadah, ya, ada mempersembahkan apa namanya ucapan syukur begitu, ya. Kemudian dia membacakan apa namanya apa yang Tuhan taruhkan di hati dia, ya, dari kitab suci itu. Kemudian apa namanya dia tafsirkan, dan setelah ahli Taurat ini tafsirkan, ahli Taurat ini biasanya membuka kesempatan, ya, bagi siapa saja yang beribadah di hari Sabat itu atau yang ada di sinagog hari itu untuk ayo siapa yang mau sharing, kurang lebih begitu, ya, memberi kesaksian, maka dibukalah forum itu. Itu kenapa seringkali kita lihat Yesus masuk ke sinagog kok bisa khotbah dia di sana. Padahal sinagog itu dia bukan orang situ gitu, ya. Bukan apa namanya, bukan penduduk situ, tapi dia kenapa bisa khotbah? Karena memang ada liturgi seperti itu. Dan liturgi seperti ini pun dia dapati ketika dia akhirnya kembali ke Nazaret, ya. Ada momen itu. Maka dia ambil momen itu, ya. Dia bicara tentang apa yang Tuhan taruhkan atau Bapaknya taruhkan di hatinya dia. Dan ini membuat takjub semua orang yang ada di sinagog itu, ya. Dari mana semuanya itu? Hikmat apa pula lah yang diberikan kepadanya, ya. Dan mujizat ini karena mereka sudah tentu dengar kan bahwa Yesus yang merupakan apa namanya anak asli kampung mereka yakni Nazaret ini itu sudah terkenal di mana-mana, karena di Kapernaum itu udah heboh gitu. Orang-orang banyak bawa yang sakit kepada dia, ya. Bahkan kalau kita baca konteksnya Markus, sampai-sampai Yesus harus naik perahu untuk menjauhi orang banyak, ya, ke seberang, ke Gerasa yang kita baca dan kita tadarusin kemarin malam, saudaranya. Nah, itu kan cerita tentang popularitas Yesus itu kan pasti sampai dong. Kapernaum sama Nazaret itu dekat sekali, saudara, ya. Dan saya percaya, ya, ada mungkin yang kakaknya di Kapernaum, adiknya di Nazaret, karena ini kakak beradik sering kunjung mengunjungi gitu, ya, dan ceritalah apa yang terjadi di Kapernaum. Sampailah itu kan Yesus, itu kan Yesus anaknya Maria, itu ada tuh rumahnya itu tuh, ya. Itu kan yang kakaknya Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Terus yang perempuan adik-adiknya juga banyak itu, ya. Itu rumahnya itu. Oh, di sini tuh, kurang lebih begitu, saudara, ya. Jadi popularitas Yesus itu sudah sampai kedengaran di Nazaret. Jadi mereka juga bingung, dari mana dia bisa melakukan mujizat-mujizat ini. Tapi ada takjub, ada kagum di sini, tapi juga di sinis atau nada sinis atau perasaan sinis yang saya bisa baca dari ayat-ayat ini, ya. Dari mana diperolehnya hikmat itu? Dari mana apa semua diperolehnya? Dari mana mujizat itu dia dapatkan? Itu selain apa tensinya, ya, tensinya itu kekaguman, tapi juga ada tensi sinisnya. Yang benar sih, itu kan Yesus. Maka terbuktikan di kalimat bawahnya, dia kan tukang kayu kan. Memang Yesus kan anak tukang kayu, Yusuf kan tukang kayu. Dan saya percaya ketika Yusuf akhirnya tidak ada, meninggal itu, ya, sebagai anak yang laki-laki, terlebih diyakini oleh kita dan saya termasuk, dia adalah anak yang sulung dari Maria, bertanggung jawab dong untuk meneruskan bisnis keluarga ini, usaha keluarga ini, ya, menafkahi mama yang sudah menjadi janda dan juga mungkin adik-adik yang belum bisa punya kemampuan untuk bekerja. Maka Yesus yang mengambil itu menjadi tulang punggung keluarga. Jadi dikenallah dia sebagai tukang kayu. Dan nggak mungkin di Nazaret semuanya profesinya tukang kayu. Nangkap, saudara, ya? Ya, kalau Bapak Ibu sudah memahami, meskipun atau Bapak Ibu tinggal di sebuah atau besar di sebuah desa, di desa itu pasti ada yang jago bangunan. Ya, ya, saya masih ingat banget zaman saya kecil itu, karena bapak saya, ibu saya apa namanya penghasilannya tidak besar gitu, ya. Meskipun bapak saya tentara, ibu saya punya kerjaan, ya let's say lah kehidupan rumah tangga kami mungkin dibandingkan orang-orang lain yang dapat income-nya hanya dari satu sisi, ya, itu lebih mapan lah gitu, ya. Tapi tetap aja, ya, namanya pegawai negeri, dan juga ibu saya juga bukan apa namanya pegawai swasta yang
perusahaan besar. Ibu saya hanya bidan gitu ya, kerja di waktu saya kecil tuh di klinik kebidanan ya, yang memang ya nggak kecil juga, cukup besar klinik itu, tapi ya namanya klinik kebidanan bukan rumah sakit gitu saudara ya. Jadi ya pasiennya ya hanya beberapa saja ya. Dan itu mau renovasi rumah itu mungkin saya usia SD kelas 2 kelas 3 gitu ya. Itu mungkin hitungan bapak saya kalau ngambil tukang yang ada di Jakarta ya mahal, ya maka diambillah tukang dari desa. Dan memang di desa itu ya karena satu keluarga, ini masih saya manggilnya Pak D. Beliau sudah almarhum gitu ya. Dia dengan saudaranya juga yang saya panggil Pak D ya, dua orang ini datang ke rumah kami, tinggal di rumah kami sekaligus merenovasi rumahnya bapak ibu saya. Dan di desa itu cuma mereka lah yang punya skill merenovasi rumah, membangun rumah ya. Jadi kalau ada penduduk desa yang butuh keahlian mereka, keahlian seperti itu ya mereka hubungi orang ini. Kalau enggak ya cari ahli bangunan atau tukang bangunan dari desa lain gitu ya. Dan di setiap desa tuh pasti ada, tapi nggak banyak. Karena desanya orang tua kami itu ya, desanya eyang saya itu yaitu fokusnya petani semuanya. Jadi hampir semuanya petani. Termasuk Pak D saya yang jago bangunan ini. Kalau tidak ada panggilan ya dia bercocok tanam, dia bertani. Tapi kehidupannya lebih banyak disokong oleh keahlian dia sebagai tukang bangunan. Nangkep saudara ya. Jadi di Nazaret itu sebagian besar ya karena dekat sama Galilea, mungkin profesi mereka nelayan, dan juga saudara mungkin mereka juga ya punya kebun entah mungkin zaitun kah, anggur kah gitu ya. Yang berprofesi sebagai tukang kayu ya mungkin hanya Yusuf dan kemudian diteruskan oleh Yesus. Itu makanya dia terkenal. Bukankah dia si tukang kayu itu? Yang kalau kita mau bikin meja, kita mau bikin kursi, kita mau bikin tempat tidur, dipan, kita suruh dia bikin. Maka dia bingung, mereka bingung. Kenapa dulu tukang kayu sekarang kok punya kayak gini-gini gitu ya? Dari mana? Itu tensinya, sinisnya ada, saudara. Dan ketika mereka akhirnya yakin, nggak mungkin lah. Ini pasti dari sesuatu yang jahat. Sama persis seperti saudara-saudara Tuhan Yesus ketika mau menjemput Yesus. Karena mereka pikir Yesus tidak waras. Sama, saudara. Itu makanya Alkitab katakan nabi itu tidak bisa diterima di kampung atau di kampung halamannya, di tempat asalnya. Karena orang-orang yang tinggal di tempat asalnya itu tahu benar siapa dia. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini. Di gereja lama saya sebut GPIB Sangkakala ya. Hampir semua orang-orang lama, jemaat lama yang tentu selain kenal orang tua saya juga kenal saya, itu semuanya sudah tahu saya pendeta ini. Ya. Melayani Tuhan gitu ya. Jadi kalau ketemu misalnya ibu saya bikin ibadah rumah tangga waktu belum pandemi ya, terus di rumah ibu saya karena dijadwal oleh gereja itu kan bergilir setahun sekali kalau tidak salah ya. Maka saya kan karena ibu saya sudah janda, sudah tua ya, saya datang gitu ya. Ya bantuin gitu ya, meskipun yang datang hanya ibadah rumah tangga itu ya let's say cuma 30 ya 20 orang gitu ya. Tapi kan itu membuat rumah jadi berantakan gitu ya habis ibadah itu ya. Kalau ibu saya apalagi nyiapin makanan, siapa yang nyuci piring, nggak ada yang bantuin gitu ya. Nah, biasanya saya datang sampai beres semuanya, piring-piring sudah saya cuci, saya sudah pel lagi, saya sudah sapu lagi. Pak Seno begitu ya? Iya, itu saya. Sampai hari ini. Jadi saya di tampilan saudara jangan berpikir saya itu sehari-hari hanya membaca Alkitab gitu. Enggak, saya punya kehidupan yang sama dengan saudara. Nah, jadi saya kalau ya itu tidak tiap hari di rumah ibu saya kan, tapi momen begitu pasti saya selalu ada ya. Bahkan kalau ibadahnya jam 7, saya datang jam 5, jam 4 gitu ya. Ngapain dia bantu ibu saya mempersiapkan semuanya ya. Ya, terus beres kalau ibadah saya sampai jam 8, jam 9, saya baru pulang jam 11, jam setengah 12 setelah rumah itu udah bersih ya. Jadi ibu saya itu tinggal nanti besoknya kalau piring masih ditiriskan ya tinggal nyusun di tempat rak piring gitu ya. Kemudian ya sudah gitu ya. Pokoknya saya berharap ibu saya nggak perlu nyapu, nggak perlu ngepel lagi, nggak perlu lap-lap lagi ya. Pokoknya rumah udah bersih lagi sehingga kalau ibu saya masih kerja.
Jadi ketika besok paginya dia kerja, ya dia tinggal di rumah udah bersih, dan kalau dia pulang kerja, ya dia hanya tinggal nyusun sendok lagi di tempatnya, karena kan kalau orang datang 20 orang kan sendoknya banyak dikeluarkan kan, disusun lagi di box-boxnya. Kerjaan ringan, tidak kerjaan yang berat. Itu mereka semua tahu, Pak Pendeta gitu ya. Tapi ya saya percaya mereka agak meragukan kependetaan saya gitu ya. Ya ini feeling saya, karena saya memahami ya susah untuk nabi diterima di tempat asalnya sendiri. Kenapa? Karena meskipun saya bilang sejak saya muda saya aktif di gereja itu, ya mereka tahulah siapa saya gitulah. Ini kan si Seno dulu nih, ya dulu emang aktif dia di kaum muda. Dia kalau ada pertandingan antar gereja ya, antar mupel itu musyawarah pelayanan. Jadi di Jakarta ini di GPIB itu ada beberapa mupel gitu ya. Dulu sering bikin kegiatan ya kuis Alkitab lah, Pesparawi, atau lomba paduan suara, atau pertandingan olahraga, voli kah, badminton. Saya aktif. Saya main badminton, saya main voli. Di gereja saya itu ada 2 lapangan itu ya. Dan saya aktif di situ ya. Siap 17-an gereja selalu bikin acara itu. Kadang-kadang Natalan juga bikin momen itu gitu ya. Dan saya ikut bertanding di situ ya. Kalau main badminton single main, ganda main. Kalau main voli ya latihan, bahkan seminggu sekali itu kita latihan ya. Ada anak-anak muda gereja sama pemuda-pemuda sekitar gitu yang kita ajak, ayo kita having fun, olahraga. Tapi mereka taunya saya sebatas itu. Dan tentu kenakalan saya di gereja itu ya mereka dengar, karena itu kan gereja di komplek gitu ya. Dan jemaatnya juga banyak orang komplek ya. Dan anak-anak mereka yang sebaya sama saya ya pasti kan ketika anaknya agak nakalnya sama siapa? Ya sama saya lah gitu ya. Karena teman kompleknya satu gereja pula. Jadi kami dulu satu gereja itu kalau malam mingguan ya, ketika kami belum punya pacar tanda kutip ya, nggak punya kewajiban untuk ngapel gitu ya, kita nongkrong di gereja. Itu setiap Jumat, hampir setiap malam, bahkan kalau nggak ada kegiatan besoknya ya. Tapi terlebih kalau itu malam Minggu atau malam Sabtu ya, kita itu selalu nongkrongnya di gereja. Kalau tadi ya, nah saya ingat sebelum saya punya pacar gitu ya, sebelum punya kekasih, belum ada kewajiban ngapel gitu, selalu nongkrongnya di gereja ya. Jadi di gereja itu ya, kalau yang lagi auranya positif ya udah kita kolekan yuk, kita ke Muara Karang beli ikan, terus nanti kita bakar-bakar, terus jam melewati tengah malam, terus jam 2 jam 3 kita pulang gitu ya saudara ya. Ya kalau lagi nakal ya tahulah kenakalan anak muda itu kemana ya, jalan kemana ya. ya Bapak Ibu yang seumuran saya dan normal dalam artian kita bukan anak rumahan, tapi juga yang tanda kutip ya bergaul juga, tahulah tempat-tempat tongkrong anak muda yang ya ada yang lempeng, ada yang nakal gitu saudara. Ya jadi saya tidak mau terlalu memorable masa lalu, tapi saya normal gitu. Dan mereka tahu sih, lu anak kemana kamu? Oh ke diskotik, sama siapa? Ya, disebutin lah saya lah gitu kan ya. Oh ya berarti mereka juga tahu misalnya saya berarti sering ke diskotik. Nakalnya sama kayak anak mereka. Nah ketika mereka tahu sekarang ini saya jadi pendeta, kan mereka, masa sih Seno yang dulu sering ke diskotik sekarang jadi pendeta gitu ya. Seno yang dulu sering ngajak anak gue sama anak gue itu nongkrong di mana, di Blok M, di Melawai, kok sekarang jadi pendeta? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya ketika mereka tahu saya sekarang jadi pendeta, mereka juga, Pak Pendeta. Tapi ya mungkin tidak tulus gitu ya. Mungkin ada nada sinis juga, yang bener loh gitu ya. Sebab kalau misalnya mereka benar-benar respect dengan saya ya, dan tahu benar gitu, pasti mereka cari browsing saya di mana-mana, dan mestinya logikanya ya, saya akan sering diundang di situ logikanya ya. Entah dalam acara apa kayak gitu ya. Pak Seno bantuin dong khotbah kok di sini. Dan kalau mereka minta saya untuk sharing firman ya, saya nggak berekspektasi dapat apa-apa, karena itu keluarga saya juga ya. Karena yang sekarang jadi penatua, diaken di situ teman-teman saya seumuran yang udah 46, paling ada yang lebih tua ya 50, 55, 60. Tapi kan dulu saya bergaulnya dengan mereka ketika mereka masih usia sekitar 30-an, 40-an kayak saya sekarang. Saya saat itu masih sekitar 20-an, kan saya juga bergaulnya dengan teman-teman yang kakak-kakak yang usianya lebih tua dari saya. Ya. Jadi
ya udah saya anggap saudara gitu ya. Tapi nggak pernah tuh, seumur hidup nggak pernah. Ya. Cuma sekali doang itu saya diundang di ibadah oikumene ya. Tapi ya udah selesai. Nggak pernah lagi diundang. Entah apa, saya juga nggak tahu gitu ya. Mungkin ya karena gaya saya kan gaya pendeta-pendeta karismatik gitu ya, yang ngomongnya nggak bisa pelan, agak meledak-meledak gitu ya. Mereka mungkin shock gitu karena ini gereja Protestan yang pendetanya kalau ngomong itu teratur gitu ya, saudara, saudara. Dan itu bukan saya tidak bilang itu salah atau saya yang benar atau saya yang salah, dia yang benar ya. Tapi kan saya berusaha jadi diri saya sendiri, nggak cocok mungkin dengan apa namanya gaya mereka ya. Ya cuma sekali itu pun itu belasan tahun yang lalu ya, ketika bahkan saya sudah menikah atau belum, oh sudah menikah ya, tapi masih awal ya, sekitar 15 14 13 tahun yang lalu itu udah lama sekali ya. Tapi sekarang ya nggak itu mengindikasikan memang saya susah ditolak ya. Kayak saya punya adik-adik sepupu, saudara sepupu yang tahu saya pendeta, tapi mereka juga mungkin agak nggak percaya, gila mas gue jadi pendeta gitu, kurang lebih begitu saudara, karena mereka tahu juga kan cerita, mungkin orang tua saya dulu tahu kebadelan saya, cerita sama tante saya yang notabene apa namanya mama mereka, ibu mereka ya, oh iya mas Seno tuh gini gitu ya, siapa tahu ya kejelekan saya didengar mereka dan mereka bingung sendiri, dan itu lumrah bagi saya ya. Dan di ayat ini juga didapati informasi bahwa Yakobus yang saya bilang kemarin kita tadarusan itu saudara Yesus, di ayat ini Markus pasal 6 ayat 3 ada Yudas juga, yang saya percaya juga itu yang nulis adalah adiknya Tuhan Yesus ya. Jadi selain ada Yakobus, ada Yudas, ada Yoses, ada Simon. Jadi laki-lakinya ada 5, Yesus, Yakobus, Yoses, Yudas, Simon ya. Dan bukan cuma 5 bersaudara mereka, anaknya Maria lebih dari itu, karena ada anak-anak perempuan, saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan mereka. Saudara-saudaranya yang perempuan berarti jamak, berarti paling nggak 2 saudara, paling nggak 2, tapi bisa 3, bisa 4, bisa 5, saya nggak tahu seberapa produktifnya Mama Maria dan Papa Yusuf saudara ya. Tapi yang pasti 2, dan kalau 2 berarti Yesus itu 7 bersaudara ya. Dan mereka tahu siapa Yesus itu, dan mereka akhirnya kecewa dan menolak dia ya. Ayat 4 ya, kalimat ini kalimat yang populer. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka ya. Bukan berarti ini menafikan atau merendahkan penumpangan tangan mujizat dengan penumpangan tangan kepada orang sakit ya, tapi mujizat-mujizat yang wah gitu, yang luar biasa begitu ya, itu nggak terjadi sama sekali sampai Yesus mati, nggak terjadi sama sekali di Nazaret. Kenapa? Semuanya skeptis, semuanya punya kebimbangan. Mereka dengar, mereka mungkin lihat juga, kesaksiannya mereka bisa tahu Yesus melakukan mujizat, tapi karena mereka kenal Yesus, mereka nggak bisa beriman penuh seperti orang-orang yang tidak kenal Yesus. Akhirnya sedikit sekali ya, bahkan bahasa ayat 5 tuh, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, satu tanda yang heran luar biasa ya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Nggak ada orang sakit di sini ya, berarti orang sakit yang tidak wah gitu. Maafkan saya ya, duh Tuhan, gimana bahasanya ya, mungkin orang yang demam ya, orang yang pilek gitu ya, ditumpangi tangan. Tapi orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta celik, itu kan juga sakit ya, tapi tidak terjadi di Nazaret ya. Hanya orang-orang yang mungkin demam, pilek ya, batuk gitu ya, ditumpangi tangan Yesus sembuh. Tapi yang mengalami sakit penyakit yang berat ya, seperti tadi lumpuh, kusta, buta, tuli, itu tidak terjadi. Mereka tidak ada yang mengalami mujizat di Nazaret. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Jadi dari sini kan kita bisa menangkap kesimpulan bahwa kalau saudara pernah disembuhkan orang, kalau saudara melihat ada orang lain mengalami mujizat, itu bukan hebatnya pendetanya semata. Benar nggak? Ini Yesus loh. Ya, Yesus nggak bisa melakukan mujizat di situ. Kenapa? Karena audiensnya, jemaatnya, orangnya tidak percaya. Berarti sebaliknya, di Kapernaum, di tempat-tempat lain, banyak orang-orang yang sakitnya parah bisa sembuh.
Apakah Yesusnya beda? Enggak, Yesusnya sama. Tapi yang membuat pembedaan adalah orang-orangnya yang merespon positif kuasa yang Yesus mau berikan kepada mereka, mujizat yang Yesus mau berikan kepada mereka. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan memberkati umatnya tidak beda-bedain gitu. Ya, meskipun Tuhan tahu kapasitas saya seberapa, kapasitas Bapak Ibu seberapa, tapi Tuhan tuh memberkatinya sama. Oh, kapasitas saya, maafkan saya ada botol botol air mineral. Saya cuma yang ukuran berapa nih? 600 mili. Saudara bawa yang ukurannya 1,5 liter. Ada beberapa saudara bawa yang 1 galon, 19 liter. Ya, kita sama-sama bawa botol-botol air mineral yang kosong, ya. Tuhan berkati dengan air dari surga. Ya, saya dapatnya hanya bisa memenuhi botol 600 mili ini, ya. Bapak Ibu yang bawa botol dan galon lebih besar ya dapat seperti itu. Apakah itu salah Tuhan? Ya enggak dong, saudara ya. Ya, karena kapasitas kita seperti itu. Tuhan memberikan berkat sesuai kapasitas kita, maka kita yang harus mengembangkan kapasitas kita. Kita harus mengembang ke kiri, ke kanan. Ya. Supaya apa? Supaya berkat yang Tuhan dapatkan semakin besar kita peroleh. Ya, itu nanti kita kapan-kapan ngomong ya. Ya, mungkin pakai bahasa berbisnis ala Alkitab. Nanti akan saya kasih trik-triknya ya, yang saya kerjakan selama ini ya, saudara ya. Nah, Yesusnya sama, tapi orang yang mendapatkannya berbeda karena orangnya di Nazaret tidak beriman, di tempat lain beriman. Jadi itu makanya jangan terlalu gimana-gimanakan pendeta seolah-olah punya kuasa ya. Karena saya berani yakin juga dalam beberapa kasus ya, itu mujizat terjadi karena yang sakit memang beriman sungguh. Dan ketemunya sama pendeta ini. Dia tidak ketemu sama pendeta lain karena keterbatasan lingkungannya. Keterbatasan pergaulannya. Gue tahu hanya pendeta ini. Gue sakit tapi gue beriman. Tuhan pasti pulihkan gue. Apalagi kalau gue ditumpangi tangan sama pendeta. Imannya begitu. Maka karena dia cuma kenal pendeta ini, ditumpangi tangan sama pendeta ini, mujizat sembuh terjadi. Pertanyaan saya, apakah pendeta ini punya kuasa? Bisa ya, tapi bisa juga karena dia sembuh karena imannya. Benar nggak, saudara? Jadi jangan terlalu lah ya. Saya bukan yang ngomong begini karena saya nggak punya kuasa. Orang-orang yang kenal saya dalam pelayanan tahu lah, saudara ya. Bagaimana banyak lah ya. Saya bukannya sombong, banyak. Dan saya nggak pernah menghitung-hitung, tapi saya berani bilang banyak. Banyak doa saya, penumpangan tangan saya yang mendatangkan mujizat bagi orang-orang yang mendapatkannya. Tapi maksud saya tetap meyakini bahwa itu terjadi juga bukan karena semata saya, tapi karena ada andil-andil iman mereka masing-masing. Makanya itu tidak pernah saya ingat-ingat lagi. Ya. Soal itu tidak pernah saya ingat-ingat lagi. Ya. Sebab itu pasti ada dua sisi. Ya, dua sisi orang yang saling berkepentingan. Si pendoanya dan si yang didoakan. Jadi saya nggak terlalu pernah menonjolkan itu dalam pelayanan saya ya. Sebab tadi ya, jangan-jangan orang yang gue doain dan mengalami mujizat itu karena imannya ya. Siapa saya kan cuma alatnya Tuhan gitu ya. Jadi ngapain lah gitu ya. Saya bangga-banggakan, saya omong-omongin gitu ya, terlalu berlebihan ya. Ya saya pernah omongin, harus saya akui. Tapi dalam persentase, misalnya dalam khotbah saya 30 menit, itu paling cuma 1 menit, 2 menit gitu, saudara. Tidak akan menghabiskan isi khotbah saya gitu ya, saudara. Lanjut. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dia keluar dari Nazaret karena bingung kenapa mereka nggak percaya. Ya. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tapi jangan memakai 2 baju. Nah, ini harus dibaca juga sesuai konteks. Jangan berarti kita kalau mau diutus sama Tuhan, mau jadi penginjil, ya misionaris gitu ke daerah-daerah, kita nggak boleh bawa apa-apa. Hanya bawa tongkat, nggak boleh bawa apa-apa, uang nggak boleh, ya, alas kaki nggak boleh, maka saudara akhirnya nggak pernah pakai sepatu, terus nggak bawa bekal, nggak bawa uang, ya, nggak pakai ikat pinggang, terus bawa tongkat. Ya kalau saudara hari ini begitu ya kayak orang gila lah, saudara. Ya, tongkat di sini kan konteksnya konteks zaman dulu. Butuh tongkat kenapa? Ya karena jalan di sana kan berpasir,
Terus juga dari desa ke desa di zaman itu kan harus lewati padang gurun, ya, padang belantara, ada binatang buas. Nah, tongkat itu kan untuk menjaga diri, ada ular beludak, saudara. Ya. Jadi kalau tongkat tuh zaman sekarang ya mungkin bawalah kalau kau punya motor-motor gitu loh, supaya lebih efisien, lebih aman gitu ya. Ya. Kalau hari sekarang ya harus bawa uang, masa jalan dari desa ke desa gitu ya. Kita akhirnya keburu capek duluan gitu ya, sampai desa yang kita mau tuju kita nggak ngelakuin apa-apa karena kelelahan perjalanan. Apalagi dari kota satu ke kota lainnya. Jadi ini jangan ditafsirkan harafiah dalam konteksnya. Tuhan bilang sama murid-muridnya, kamu akan diberkati oleh Tuhan kalau kamu mengandalkan Tuhan, maka jangan bawa apa-apa, itu maksudnya ya. Nah, ini pesannya yang kita harus dapatkan. Meskipun kita mau pelayanan keluar, kita harus bawa uang, kita harus siapkan semua akomodasi ya, supaya kita di tempat itu tidak menyusahkan orang, tapi jangan andalkan itu. Percayalah kalau Tuhan suruh kita misalnya ke kota A, kita siapin apa yang kita punya ya, tapi bukan gara-gara ini kita bisa hidup di tempat itu ya. Imani kita bisa hidup di situ. Kalau melayani tulus Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Dan itu yang saya kerjakan. Saya tidak pernah dalam posisi saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengkhotbah atau pendeta, pergi ke suatu daerah tidak bawa apa-apa. Saya sudah siapkan semuanya. Paling tidak saya tahu bekal saya tuh berapa. Saya nggak pernah berharap persembahan kasih yang saya dapatkan ketika saya pelayanan, apalagi di daerah atau di desa. Enggak. Ya, mereka ada kasih saya berkat pun saya balikan, sudah. Nggak pernah saya terima, nggak pernah saya ambil. Kecuali saya lihat desanya gerejanya besar gitu ya. Kalau gerejanya besar dan sudah bagus ya, itu ya saya terima. Tapi kalau gerejanya kecil gitu ya, jemaatnya beberapa, saya terima, saya balikin lagi ya. Dan Bapak Ibu, meskipun saya bawa bekal, saya tahu saya bisa hidup dengan bekal yang saya bawa, tapi saya tidak pernah mengandalkan itu ya. Saya siap-siap ya, siapa tahu saya dengan bekal ini bisa memberkati orang di sana, tapi saya tidak pernah berpikir gue pasti bisa hidup di situ. Gue hidup di situ karena Tuhan, dan terbukti akhirnya ya. Dalam banyak kasus ya, hampir mungkin kalau saya pelayanan 10 ke desa-desa, itu saya memakai uang tuh mungkin 9 aja nggak sampai. Nyaris hampir kalau mau jujur-jujuran ya, meskipun saya tidak terima persembahan yang diberikan mereka, saya di sana makan, minum, terlayani. Ya meskipun kalau ke desa makannya seadanya ya. Ada yang mentraktir saya makan di rumahnya. Jemaat kemudian tahu ketika saya bermalam di rumah, di pastori gereja, Pak Pendeta nanti makan siang di rumah saya ya. Pak Pendeta nanti malam nggak usah beli apa-apa ya, saya anterin makanan ya. Atau kalau ada warung di desa itu, saya diajar, yuk kita makan bakso ya Pak Pendeta, ada soto ayam di situ ya, di pasar kita makan. Apa saya ke pasar itu makan soto ayam yang let's say nilainya saat itu masih 1.500, 1.000 rupiah. Saya masih ingat di tahun 2000-an awal itu ya, itu masih segitu saudara harganya ya. Tahun 99 akhir, 90-an akhir, tahun 2000-an awal ya, itu harga masih 1.000 ya. Itu udah makan soto ayam enak banget gitu ya. Jadi makan 2 mangkok 2.000 udah kenyang banget gitu ya. dan saya ditraktir gitu loh ya. Jadi ketika saya diajak makan, saya mau ngeluarin uang, jangan Pak Pendeta ya. Karena ya mereka mungkin sudah memahami gitu, kalau memberkati hamba Tuhan akan diberkati Tuhan dengan berkat hamba Tuhan gitu ya. Dan itu yang saya imani juga ya. Makanya saya kalau ke daerah-daerah tuh berusaha kumpulin hamba-hamba Tuhan. Saya ajak traktir, saya ajak makan ya. Saya dengan posisi saya sekarang ini, saya lebih sering mentraktir hamba Tuhan di daerah gitu ya. Ya, jadi kalau saya misalnya pelayanan di kota tertentu ya, di gereja yang besar, karena yang mengundang saya rata-rata ya pendeta gereja yang punya massa ya, gereja besar gitu ya. Terus berkatnya saya terima gitu ya dari gereja itu. Terus saya tahu ada banyak teman-teman saya di situ yang saya punya linknya, saya ajak ketemuan gitu. Misalnya saya ke Surabaya, misalnya saya ke Bandung, misalnya saya ke Semarang, misalnya saya ke Jogja, misalnya saya ke kota-kota gitu. Saya tahu ada beberapa teman pendeta saya di situ, ya saya ajak mereka, yuk ketemuan yuk, kita ngobrol-ngobrol, gitu ya. Sambil saya menunggu waktu check out dan dari hotel tersebut dan juga balik ke Jakarta, gitu ya. Saya traktir mereka, karena tadi saya punya pemikiran memberkati hamba Tuhan akan diberkati luar biasa. Jadi mungkin mereka punya pemahaman itu, jadi mereka berlomba-lomba. Dan ya
Dalam pengalaman saya ketika saya tidur di pastori gereja atau di rumahnya pendeta, itu makanan terus datang. Entah dikondisikan sama gembalanya, saya nggak tahu ya. Tapi selalu aja ada makanan, ada buah. Ya, kadang-kadang ada orang tiba-tiba di pastori gereja itu sudah ada kulkas ya. Dia taruh itu karena pas mereka datang naruh makanan nggak apa namanya, saya nggak ada ya. Jadi dan saat itu kan nggak ada handphone gitu saudara ya. Jadi kayak ada kulkas kecil, terus mereka taruh kayak es degan tuh es kelapa muda gitu ya. Saya karena nggak terbiasa buka-buka kulkas, apalagi kalau bukan punya saya nggak tahu gitu ya. Ya besokannya, Pak, kemarin saya datang loh, saya baru naik ke atas gitu ngambil degan gitu ya. Pak Pendeta udah acap saya titip di kulkas gereja gitu ya. Jadi di gereja itu ada pastori, ada dapurnya, ada yang jaga gereja, ada kulkas juga ya. Kulkasnya nggak besar, kulkas lama juga gitu ya, tempat naruh ya mungkin anggur perjamuan yang disiapkan ya supaya nggak basi ditaruh di kulkas itu. Oh saya nggak tahu gitu ya. Iya Pak, aduh Pak, sayang banget Pak, coba Pak, masih enak apa gitu. Kalau nggak dikasih gula, nggak dikasih apa ya masih enak aja gitu ya. Dan akhirnya saya makan ya sampai sebegitunya ya. Jadi akhirnya nggak keluarin uang apa-apa. Jadi saya mempercayai itu. Tapi bukan berarti saya nggak bawa uang. Karena saya sudah berkali-kali bilang, saya berprinsip tidak mau mengandalkan orang ya. Tidak mau berprinsip lebih baik memberi daripada menerima ya. Lanjut ya. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada orang terima kamu, tinggal di situ sampai kamu nyaman dan kamu sejahtera untuk tinggalkan desa itu, maka baru keluar dari rumah itu. Dan ini juga harus dipahami, ini adalah budaya Timur Tengah. Jadi orang Israel itu diajar, saudara, ya, untuk menyambut tamu, musafir, ya, seperti saudara mereka. Jadi orang Israel itu punya pemahaman membuka pintu mereka bagi musafir, terus mengundang mereka masuk ke rumahnya untuk bermalam, itu diberkati. Ya, makanya Yesus bilang begini, kamu harus selain harus mengandalkan Tuhan, ya, dan murid-murid itu berani juga. Kenapa? Karena memang seperti itu, auranya seperti itu. Ya kalau di Indonesia agak berbeda nih, karena meskipun Indonesia katanya ramah tamah gitu ya. Kalau kita gak dikenal siapa-siapa gitu ya, saya masuk ke desa yang mereka tidak kenal saya pendeta, tidak kenal siapa saya gitu ya, itu orang malah, jangan, ini teroris ya. Nah Indonesia emang seperti itu budayanya ya. Even lah kita disebut adalah bangsa yang ramah, bangsa yang murah senyum gitu ya, itu tapi tidak sama perlakuan kita terhadap orang yang tidak dikenal dengan orang Israel ya. Di zaman itu ya beda saudara ya. Orang Israel diajarkan untuk buka pintu mereka dan terima tamu gitu saudara ya. Jadi mereka akhirnya lakukan apa yang Yesus perintahkan ya. Ayat 11, dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ketika murid-murid taat, ini pertama kali murid-murid diutus dua-dua. Ketika mereka taat, dengar-dengaran sama perintah Tuhan, maka apa yang terjadi? Mereka melakukan banyak mujizat. Yang tadinya mereka hanya lihat dipertontonkan oleh Tuhan Yesus, sekarang mereka bisa lakukan sendiri. Mereka mengusir banyak setan. Tadinya Yesus yang mereka lihat mengusir orang yang kerasukan legion di Gerasa. Tapi ketika diutus ini, mereka punya pengalaman mengusir setan. Mereka punya pengalaman menyembuhkan orang sakit. Dan dalam konteks ayat 13, ada terminologi mereka mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Jadi mengoles orang sakit dengan minyak. Minyaknya di sini elayon ya, atau zaitun, saudara. Ya, semata-mata karena memang dalam budaya Timur Tengah, zaitun itulah minyak. Nggak ada minyak kelapa seperti layaknya di Indonesia. Nggak ada pohon kelapa di sana, adanya pohon zaitun. Pohon zaitun itulah yang buahnya diproses menjadi minyak. Jadi di Israel sana orang masak pakai minyak zaitun. Ya, di Indonesia nggak ada pohon zaitun. Orang masak minyaknya pakai minyak kelapa. Nah saudara, cuma dalam budaya Yahudi ya,
budaya Timur Tengah secara umum juga, perasan dari buah zaitun yang pertama itu, kalau bagi orang Yahudi itu yang kudus. Itu yang dipakai, saudara, untuk apa? Untuk Tuhan, ya. Untuk misalnya mengurapi minyak zaitun, minyak urapan itu kan dari buah zaitun, itu dari perasan pertama. Terus perasan kedua kan, jadi masih ada minyaknya udah keluar yang pertama, tapi kan masih nyemek-nyemek gitu, ya. Itu perasan kedua, itu biasanya buat makanan, ya. Jadi ya buat masak gitu ya. Nah, peras yang sisa-sisanya ampasnya masih ada air, diperas lagi tuh, digiling lagi pakai batu kilangan ya. Kemudian keluarlah minyak sisa-sisanya, itulah yang buat lampu. Itu makanya kalau Bapak Ibu sekarang ini pergi ke supermarket modern yang besar di Indonesia, dimanapun di kotamu, ya, kalau cari minyak zaitun ada banyak tipe, ada extra virgin olive oil. Ini perasan pertama. Dalam konteks Alkitab itu untuk Tuhan. Ya. Kemudian ada olive oil ya, yang yang biasa aja, itu yang buat masak. Baru ada yang entah apa, pomace olive oil atau yang harganya paling murah dari semua minyak zaitun yang ada di rak supermarket, itu paling murah. Itu pasti minyak zaitun yang kalau kita belajar itu perasan terakhir. Ya. Makanya kalau kita konteksnya mungkin teh ya. Teh dari pucuk pohon teh pilihan. Nah, itu tehnya tuh biasanya mahal ya. Tapi kalau teh ini Bapak Ibu beli teh teh celup gitu ya. Ya. Itu rata-rata teh yang udah sisa-sisa gitu loh ya. Meskipun dia bilang teh yang wangi, ya itu sisa-sisa. Karena yang saya tahu tuh kalau teh yang paling bagus itu ya, itu yang teh masih ada daun-daunnya gitu loh ya. Itu pucuk-pucuk teh. Nah, sisa remah-remahannya tuh sisanya diolah sedemikian rupa, dikasih kantong teh celup. Jadi kalau ngomong teh celup itu sebenarnya teh nomor 2 ya. Iya ya. Nah, teh yang nomor satunya itu pasti harganya, Bapak Ibu lihat ke supermarket aja deh. Di supermarket udah teh-teh yang mahal-mahal itu kan. Itu yang pucuk-pucuk pilihan ya, yang afkirannya ya jadi teh-teh, maafkan saya ya, yang teh celup itu. Karena orang juga nggak bisa lihat tuh daunnya kan. Namanya juga dikasih kantong gitu ya. Yang penting coklat aja. Kalau orang Indonesia kan gitu. Tehnya kok saya pernah kasih. Ya dulunya juga saya gitu ya. Saya ngasih orang teh gitu ya, keluarga gitu. Mana nih? Ya, kok nggak ada coklat-coklatnya? Nah, orang Indonesia kan gitu. Pokoknya celup teh, yang penting coklat gitu ya. Dia nggak peduli tuh tehnya dikasih bahan pewarna buatan apa enggak, yang penting coklat gitu ya. Sebab kalau teh-teh yang asli itu ya rata-rata teh yang bagus itu ya warnanya nggak semerah dan nggak secoklat teh-teh kebanyakan ya. Coba aja beli teh yang merek mahal-mahal itu ya. Warnanya nggak seperti teh yang, maafkan saya ya, di warteg ya. Saya bukan bilang di warteg teh murahan ya, tapi dibandingkan teh-teh itu, teh di warteg pasti harganya yang paling murah. Karena kalau di warteg beli teh yang mahal-mahal pasti nggak nutup. Di warteg teh satu es teh manis cuma 3.000. Tehnya harganya ratusan ribu, nggak nutup. Jadi demikian sebenarnya. Aduh, baru sampai ayat 12 tapi sudah 1 jam lebih. Jadi kita akhiri di sini supaya saya juga tahu Bapak Ibu punya waktu yang cukup ya, karena tidur 8 jam itu penting buat kita. Jadi saya hitung-hitung kalau tidur sudah jam 10, jam setengah 11, bangun jam 6 pagi ya, itu 8 jam seger buger saudara besoknya gitu ya. Jadi kita akhiri di Talk with Pase di malam hari ini. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sebelum kita tutup, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, tadarusan Markus pasal 6, meskipun hanya belasan ayat yang kami baca, masih banyak lagi ayat-ayat yang kami bahas. Kami sudah mengerti bahwa Yesus memang ditolak di desanya. Dan kami mau terus melangkah seperti Yesus. Meskipun ditolak di desanya, Yesus terus mengunjungi desa-desa lain. Intinya kami belajar malam hari ini bahwa kalau kami, Tuhan izinkan, belum berhasil di satu hal, masih mengalami kegagalan di satu bidang, kami harus terus mencobanya lagi.
tidak putus asa. Kami harus terus belajar seperti Yesus, sehingga akhirnya dalam hidup kami bisa memberkati banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidur malam kami ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sampai besok malam. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.